Bulan Ramadan identik dengan berbagai macam sajian takjil, baik itu yang dimasak sendiri, beli di pusat jajanan rakyat, atau menikmati sajian takjil bersama-sama di masjid. Tapi di tengah semarak hidangan takjil Ramadan, seringkali volume sampah juga ikut meningkat. Inilah mengapa beberapa masjid di kota Jogja menggunakan alas piring dan gelas keramik dalam menghidangkan takjil, bukan menggunakan kemasan sekali pakai. Salah satunya Masjid Jogokarian yang sudah memiliki tradisi bagi-bagi takjil saat Ramadan menggunakan alas piring sejak tahun 80-an. Sebenarnya sederhananya ya, itu dari kami sebagai untuk agar jamaah itu menyempurnakan puasanya, jadi berbuka puasanya di masjid. Kalau nanti kita kasih nasi bungkus, mereka nggak akan sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau kita kasih piring, kan otomatis dimakan di masjid, dan otomatis mereka juga ikut sholat berjamaah di masjid, seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu, agar jamaah menyempurnakan buka puasanya dengan sholat berjamaah di masjid. Kita juga sempat koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja terkait pengelolaan sampah organik, anorganik, dan residu seperti itu. Nah, alhamdulillahnya kalau di sini memang sampah-sampah organik dari buka puasa ya, nanti sudah ada pengelolanya sendiri. Jadi jamaah itu nanti ada yang menjadikan sebagai kompos, ada yang menjadikan sebagai pakan ternak, seperti itu. Jadi sampah-sampah anorganik dan sampah-sampah residu nanti ada pengepulnya, sudah ada pengepulnya, seperti itu. Nah, pengepulnya itulah yang nanti yang akan mengolah sampah-sampahnya. Yang organik ya diolah sendiri, karena alhamdulillahnya tadi ada banyak warga yang punya ternak atau punya kegiatan composting seperti itu, mereka sudah ngambil. Jadi ketika mungkin nanti mbaknya bisa lihat ketika ini sudah selesai, nanti ada proses pencucian, sampah-sampah yang organiknya dikumpulkan sama beberapa warga jamaah, diambil dibawa pulang, seperti itu. Tidak hanya Masjid Jogokarian, Masjid Pangeran Diponegoro Balai Kota Yogyakarta juga menggunakan alas piring dan gelas keramik untuk menghidangkan takjil buka puasa kepada lebih dari 700 jamaah dalam sehari selama Ramadan sebulan penuh. Kita pakai penyajian pakai piring, termasuk minumnya juga pakai gelas. Apalagi sekarang di kota Jakarta ada program Zero Sampah Organik, dan itu kita mendukung sekali. Kita juga bersama dengan Basnas, dengan DLH, kita kumpulkan seluruh takmir masjid di kota Jakarta untuk sosialisasi tentang Zero Sampah Organik ini. Jadi kita ada, sebetulnya ada tempat sampah yang sudah dibagi 3 ya, sampah yang organik, sampah anorganik, dan sampah yang lain. Dan itu kita juga dibantu oleh DLH untuk tempat sampah yang pemisahan itu. Jadi itu memang sudah diantisipasi lah gitu ya. Dan kita FGD beberapa kali dengan DLH dan juga para takmir masjid itu. Jadi komitmen kita bekerja sama dengan Basnas dan juga DLH, kita menginisiasi mengundang pakar dari DLH dan juga pakar aktivis masjid yang konsen terhadap sampah. Jadi kita memang sudah melakukan ajaan secara langsung, kita kumpulkan seluruh takmir itu. Tentunya belum begitu sempurna ya, karena ini baru gerakan Zero Sampah Organik di masjid ini kan baru kali ini kita gerakan. Jadi harapannya ya para takmir masjid betul-betul peduli terhadap lingkungan, dan masyarakat yang terutama yang jamaah di Diponegoro ya, kita sosialisasikan. Memang para relawan tuh sudah membuat rambu-rambu, ini tuh ambil minum, bawa alat sendiri, ini tempat sampah, terus jalur untuk jamaah perempuan, jamaah laki-laki juga sudah kita atur, termasuk teman-teman yang bagian clean up.
bersihkan itu. Jadi itu upaya-upaya kita supaya sampah itu tidak berserakan dan tidak mengganggu lingkungan, dan itu memang sudah sejak dari dulu, tapi kali ini memang kita lebih lebih konsen lagi karena dengan adanya gerakan zero sampah organik di Kota Yogyakarta. Penggunaan alas piring dalam penyajian takjil sejalan dengan gerakan Zero Sampah Anorganik Kota Jogja yang diterapkan sejak awal tahun 2023. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup mendorong agar masjid-masjid di wilayah juga menerapkan hal serupa. Caranya adalah bagaimana pelaksana atau penyelenggara atau takmir masjid-masjid yang ada di Kota Yogyakarta ini berkontribusi dalam gerakan Zero Sampah Anorganik. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh takmir atau pengelola masjid tentunya adalah bagaimana ketika pada saat berbuka puasa atau pada saat makan sahur, masjid-masjid yang menyelenggarakan kegiatan makan, berbuka dan sahur itu bisa mengurangi sampah baik yang organik maupun anorganik. Kalau yang anorganik tentunya bisa diwujudkan dalam bentuk konvensi bahan pembungkus dengan menggunakan wadah yang sudah ada atau penyediaan dari masjid atau dari takmir yang menjadi penyelenggara tersebut. Kalau yang organik tentunya itu menjadi kebijakan dari jamaah itu sendiri. Jangan sampai organik yang berupa sisa makanan atau makanan itu ada sisa-sisa yang kemudian menjadikan sampah yang berserakan yang ada di masjid. Bagaimana juga kontribusi dari pengelola masjid termasuk jamaah masjid yang ada di Kota Yogyakarta merupakan suatu hal yang harus kita upayakan dalam rangka mengurangi sampah yang ada di Kota Yogyakarta. Bahwa perilaku untuk mengurangi sampah menurut saya itu harus dilakukan. Jadi bukan berdasarkan pada aspek ini kalau Ramadan sampahnya jadi tinggi, pada hari libur menjadi bertambah. Oh iya, memang seperti itu. Namun pelaksanaan pengurangan ini harus dilakukan oleh semua pihak. Ya, sementara ini kita sudah mulai kerjasama dengan Basnas, mengupayakan nanti ada beberapa masjid yang akan menjadi pilot project. Pilot project dalam rangka pengelolaan sampah anorganik maupun sampah organiknya. Kalau di Kota Yogyakarta, masjid-masjid yang sudah melaksanakan pelaksanaan berbuka bersama dengan cara mengurangi wadah ataupun bahan-bahan yang kira-kira menimbulkan sampah memang sudah dilakukan. Seperti Masjid Jogokarian, Masjid Pangeran Diponegoro, Masjid Gede, itu juga sudah menggunakan piring dan sebagainya, yang akhirnya akan berkontribusi pengurangan sampah anorganiknya. Tentunya ketika kita berbicara masalah sampah, kalau kita tidak bisa menangani sampah, hendaknya kita berkontribusi mengurangi. Bagaimana upaya kita mengurangi? Komitmen kita terhadap ukhuwah Islam ini, misalnya berkontribusi terhadap masjid di tempat kita, upayakan dalam bentuk hal yang baik, misalnya jangan menggunakan styrofoam, jangan menggunakan plastik yang berlebihan. Kemudian kita harus lebih arif menggunakan bahan-bahan yang memang bisa dicerna oleh alam maupun wadah yang sifatnya tetap. Jangan gunakan wadah sekali pakai, tapi gunakan wadah yang bisa berulang dengan menjaga kebersihan wadah yang ada di tempat kita masing-masing. Begitu. Harapan saya tentunya setiap warga di Kota Yogyakarta, terutama takmir masjid, pengelola masjid, mengajak para jamaahnya agar berkontribusi mengurangi sampah dengan cara masing-masing sesuai dengan kondisi tempat ibadahnya masing-masing. Mari kita bersama-sama bijak dalam mengurangi dan mengolah sampah. Mulailah dengan pilah sampah dari rumah. Marhaban ya Ramadan, jaga lingkungan Kota Jogja tetap bersih dan aman, agar ibadah makin lancar dan nyaman.